Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Jadi kita sekarang masuk ke pertemuan kedua ya, tentang differential equation dan Laplace transform. Nah, di pelajaran mata kuliah matematika dulu, kita sudah belajar ya mengenai persamaan differential equation, dan juga sudah pernah belajar juga tentang transformasi Laplace. Nah, jadi kita hari ini akan mencoba refresh kembali dan juga mencoba mengaplikasikan dalam simulasi ya. Nah, pemodelan. Jadi ketika kita memiliki sebuah plan yang dulu ya, yang minggu lalu kita bahas, kita memiliki plan yang akan kita kendalikan. Plan tersebut tentunya kita perlu modelkan ya dalam bentuk persamaan matematika. Untuk apa? Yaitu untuk kita simulasikan, kita desain sistem kendalinya seperti apa. Kita ingin tahu jika dimasukkan suatu input, maka apa reaksi dari sistem tersebut. Sebelum sistem tersebut kita buat. Jadi kalau kita ingin membuat turbin misalnya, atau kita ingin membuat motor AC, kita ingin mengendalikan motor AC, maka jika kita telah mengetahui model matematis dari motor AC tersebut, maka akan dengan mudah kita mengendalikannya, gitu ya. Atau kalau kita ingin mengendalikan sebuah plant PLTU misalnya, kan kalau salah desain bisa terjadi ledakan ya, berbahaya. Nah, ketika terjadi ledakan, maka cukuplah ledakan itu dalam simulasi kita saja. Jangan sampai terjadi pada keadaan nyata. Ini seorang engineer, sebelum membuat sesuatu, maka dia mendesain sistem tersebut untuk kemudian disimulasikan, barulah dia membuat rancangan itu menjadi sebuah benda yang nyata. Nah, banyak yang bisa kita modelkan sebetulnya. Sistem mekanik dapat kita modelkan secara matematis, rangkaian elektronik, digital filter, analog filter, thermal fluid system, bahkan sosial, misalnya kebiasaan masyarakat atau efek suatu kebijakan terhadap masyarakat, itu dapat kita modelkan secara matematis. Kalau kita bisa modelkan, maka kita bisa memprediksi. Sehingga nanti kalau kita membuat kebijakan-kebijakan akan tepat sasaran ya. Jadi pemodelan ini tidak terbatas hanya model fisika, tapi juga ke dalam model-model yang lain, sosial ya, ekonomi dan sebagainya. Nah, sebuah model ini kita teringat gambar plant yang kemarin ya, yang minggu lalu, bahwa dia akan memiliki sebuah input, kemudian dia diproses akan menghasilkan sebuah output. Ini contoh siso atau mimo nih, atau simo atau miso nih. Siso ya, masih ingat ya, single input single output. Nah, jadi persamaan matematis ini bisa menunjukkan hubungan antara input dengan output ya. Masukkan input, kita olah menjadi output. Nah, ini merepresentasikan dunia nyata. Semakin hebat, semakin tepat kita memodelkan sesuatu, maka akan semakin tepat hasilnya nanti ketika itu sudah menjadi sebuah benda atau sistem yang nyata ya, yang sudah jadi. Nah, kalau dalam mata kuliah ini atau dalam banyak buku-buku referensi, itu kita bisa melambangkan seperti ini. Input, kemudian ini disebut transfer function atau fungsi alih, kemudian output. Dalam mata kuliah kita, input nih disimbolkan dengan U sebagai fungsi S ya. S ini karena Laplace ya.
Kemudian sistem ini, blok-blok sistem ini kita G atau nanti ada huruf lainnya, G, H, dan sebagainya. Kemudian output ini kita simbolkan dengan Y. Ya. Kemudian ini S karena tadi ya, fungsi Laplace. Ini fungsi transfer merupakan, atau transfer function tadi ya, itu hubungan matematika yang terjadi antara plant atau input dengan output dari suatu control system. Nah, transfer function ini bisa kita modelkan secara matematis dalam bentuk apapun sebetulnya ya. Dalam bentuk Laplace, transform, Z-transform, atau yang lain. Ya. Nah, di sini ada contoh persamaan diferensial sebuah sistem menghubungkan output dan input ya. Di sini output Y. Nah, inputnya ini U, ya kan? B ini adalah koefisiennya. Nanti akan kita detail lebih jauh ya. Ini diagram blok yang tadi. Ini transfer functionnya, ini input, ini output. Jadi G ini atau transfer function ini itu sama dengan Y dibagi U kan. Ini kan U dikali G sama dengan Y. Maka G sama dengan Y dibagi U. Kan gitu ya, bisa dipahami ya. U masuk sini dikali G sama dengan Y. U kali G menghasilkan Y. Maka tinggal dibolak-balik aja. G sama dengan Y per U. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, dengan representasi diagram blok, keserupaan atau similarity berbagai tipe sistem kontrol dapat dipelajari. Jadi, bisa jadi sistem berbeda. Sistem ada rangkaian listrik, ada rangkaian mekanik, ada sistem sosial ya. Tapi terkadang sistem itu ketika dijadikan model matematis itu sama gitu. Serupa, bukan sama sih ya, serupa. Nah, ketika model itu serupa, maka penyelesaian matematisnya pun ya serupa juga. Jadi kadang-kadang sistem bendanya berbeda, tetapi model sistem matematikanya sama, serupa. Maka perlakuannya pun serupa. Itulah gunanya kita membuat model ya, dari benda yang nyata menjadi persamaan matematika, sehingga nanti kita bisa kotak-katik ingin seperti apa, dikali, tambah, bagi ya kan. Setelah itu baru kita realisasikan. Oke. Anda masih ingat ya yang pelajaran dulu ya. Di sini ada fungsi waktu. Ini T-nya ini waktu ya. Di sini ada fungsi Laplace kalau kita transform. Sekarang apa gunanya sih ada fungsi secara waktu, fungsi waktu, domain waktu? Kenapa perlu lagi ditransformasi menjadi bentuk yang seperti ini Laplace ya? Nah, kira-kira apa itu gunanya? Untuk apa? Ya salah satunya ya untuk kita mempermudah perhitungan. Jadi bayangkan kalau misalnya ada rangkaian yang sangat rumit kita selesaikan dalam fungsi waktu. Itu tidak terbayang ya susahnya. Tapi ketika kita transformasi ke Laplace, setelah domain waktu kita ubah menjadi Laplace, nanti kita kali, bagi, tambah, kurang tuh dengan mudah. Setelah jadi, maka kita kembalikan lagi ke fungsi waktu. Ini contoh seperti ini ya. Contoh, nah ini seperti ini. Ini ada fungsi waktu. Ini kan susah menyelesaikannya ya. Pelajaran matematika kemarin kan orde 2 itu panjang nih untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 2. Nah, kalau kita ubah ke Laplace jadi seperti ini kan. Ini kan jadi mudah kan? Lebih mudah, jauh lebih mudah. Kemudian kita ubah ini pakai matematika biasa, pecahan. Lalu hasilnya kita kembalikan setelah jadi hasil Laplace ini ya, kita kembalikan ke waktu jadi seperti ini. Jadi pekerjaan yang mudah dibandingkan kalau menyelesaikan secara domain waktu.
Jadi kita balik sini, kita punya persamaan dalam domain waktu, kita transformasi ke dalam bentuk Laplace, kemudian kita balikan lagi, kita inverse ke dalam fungsi waktu. Seperti itu ya. Jadi itu gunanya. Transformasi apapun ya. Dia untuk mempermudah sebenarnya. Makanya kalau untuk digital, kita nanti mentransformasikan dalam bentuk Z transform, Z ya, Z transform. Kalau analog ya pakai Laplace. Nah, ini tabelnya masih ingat ya. Kemudian ini transformasi Laplace dalam hal persamaan diferensial. Jadi ketika ada sebuah fungsi ft ini ya, f-nya f kecil ya, dikali dengan konstanta, maka Laplace-nya seperti ini. Konstanta itu bisa dimasuk di dalam, masuk keluar. Karena jika ada penjumlahan fungsi dalam domain waktu, maka Laplace-nya pun sama dengan penjumlahan. Nah, ketika ada sebuah fungsi diferensial, ini turunan pertama ya, diferensial pertama, turunan pertama, maka kalau kita transformasi ke dalam Laplace, ini menjadi seperti ini. Itu S dikali fungsi dalam Laplace, kemudian dikurang fungsi dia setelah diintegralkan ya pada kondisi 0. Gitu ya. Fungsi dia pada kondisi 0. Oke. Kemudian ini yang order kedua, turunan kedua kan seperti ini. Turunan keduanya dikurang f pada kondisi 0 dan dikurang turunan f dalam turunan pertama ya. Turunan pertama pada kondisi 0. Ini seperti ini ya. Ini integrasi dan seterusnya. Kalau geser waktu seperti ini ya. Nah, oke, kemudian ini sebagai contoh ya. Di sini kan bisa disebut d square y atau turunan kedua dari y. Ini kalau dijadikan Laplace kan jadi seperti ini ya. S kuadrat ys dikurang sy kondisi 0 dikurang ini turunan y aksen, di sini ada aksennya y aksen dikurang 0. Ini yang 3 ini. Maaf nih. Ini yang 3 ini itu transformasi dari ini. Ya. Kemudian ditambah 3 dy per dt. 3 dy per dt ditransformasi menjadi ini. 3 sy dikurang 3y dalam kondisi pada kondisi 0. 2 ini ya. Nah, 2y fungsi t ini ditransformasi seperti biasa ya, 2ys, 2y. Kemudian pada kasus ini ft adalah fungsi step, unit step. Jadi seperti ini kalau fungsi step ya. Ini saya gambarkan dulu. Jadi kita ada di sini waktu ya. Waktu. Kemudian di sini tegangan ya, V. Nah, apa itu fungsi step? Yaitu fungsi di mana ketika waktu sebelum 0 dia akan bernilai, bentar ya, ini hitam dulu. Nah, ketika waktu sebelum 0, ini waktu 0 ya, dia bernilai 0 tegangannya. Ini saya ganti merah. Jadi 0 tegangannya ya. Ketika waktu 0, maka dia tegangannya naik. Ini fungsi namanya step. Dan seterusnya ini, tinggi terus ya. Kalau unit step ya berarti karena unit kan berarti 1 ya. Berarti sini tingginya 1 volt atau 1 ampere apapun ya. Yang penting 1. Nah, jadi sebelum waktu 0 dia nilainya 0. Pada saat waktu 0 dia tiba-tiba naik ke atas. Seperti ini. Nah,
Nah, waktu 0 ini ya kadang-kadang bisa diganti dengan waktu apapun ya, bisa ganti dengan 5 dan seterusnya. Karena sebetulnya waktu tidak ada yang negatif ya. Oke. Ini unit step kalau ini. Kalau amplitudenya 1 berarti unit step. Kalau amplitudenya bukan 1 ya berarti fungsi step aja. Tidak ada kata unitnya ini, tidak ada. Ya, unit kan artinya 1 ya. Itu fungsi step. Mungkin ada lagi nanti fungsi ini juga ada juga. Mungkin kita nanti belajar fungsi rem. Rem bahasa Inggris ya. Ini seperti ini fungsinya. Dia naik terus ya, lurus. Ini waktu. Di sini tegangan atau apapun ya, ampere, tegangan apapun lah. Ini fungsi rem. Nanti kita akan belajar ini ya. Ada juga nanti kita akan belajar juga impuls. Ya. Ini seperti ini tegangannya. Dia sangat tajam. Nah, turun lagi. Ya. Dan di sini durasi waktunya ini mendekati 0. Ini sangat singkat ya. Impuls. Jadi kalau manusia tuh impulsif itu artinya kan emosinya tiba-tiba naik, kemudian turun lagi, itu impulsif ya. Impuls di sini lebar impulsnya itu kurang dari 0. Kurang dari 0, mendekati 0, maaf, mendekati 0. Dan sini luasnya 1. Luasnya 1. Unit impuls ya, luasnya 1. Ada lagi pulse atau pulse. Nanti kita mungkin pakai juga. Pulse ini seperti sinyalnya. High, low. High, low. High, seperti clock gitu ya. Nah, gitu, itu pulsa. Atau kalau pernah belajar PWM ya, PWM lah. Jadi high low sinyal kotak itu disebut pulse atau pulsa. Pulsa bahasa teknik, bukan pulsa bahasa ekonomi. Nanti pulsa bahasa ekonomi itu ya artinya kuota ya. Oke. Masuk ke sini lagi. Nah, fungsi step, unit step itu kan 1/s di sini tadi ada nih di yang tabel sebelumnya. Mana tadi tabelnya ya? Nah, ini. Nih. Fungsi kan 1 kan? Dia kan nilai 1 aja. Fungsi ini step. Nilainya 1 kan? Kalau kita lihat sini nilai 1 kan sini. Nah, jadi dia kalau ditransformasikan Laplace jadi 1/s. Nah, ini tadi 1/s di sini ya, 1/s tuh. Ya. Ini kita sederhanakan, terus akan menjadi seperti ini, dan jangan lupa dijadikan bentuk sederhana supaya kita bisa mengkonversi ke dalam, menginverse dalam bentuk waktu, domain waktu. Maka jadi ini. Ini sinyalnya dalam bentuk waktu. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, mungkin kita akan mendemokan bukan demokan ya. Ada contoh kasus lah. Supaya kita bisa lebih paham. Kita contohkan sebuah rangkaian. Ada R-nya sama dengan 100 ohm misalnya. Misalnya ya. Kemudian dihubungkan dengan kapasitor. Ini ya kita pasang aja misalnya 2 milifarad. Besar sekali ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada input. Ini kurang lurus nih, sebentar ya. Sini ada input. Nah. Di sini inputnya FT misalnya. Ya. Apa tuh FT? Nah, nanti kita definisikan. Nah, jadi atau jangan FT lah. Kita jadikan ini aja saja. Kita sepakatkan mas input itu U ya. U.
dalam fungsi waktu. U itu apa? Nanti kita tergantung inputnya apa. Jadi kita pengen seperti ini. Ini ada U, ya kan? Terus ini sistem kita, lalu ada output. Nah, apa yang mau kita lihat dari sini? Yang mau kita pantau adalah tegangan di sini, VC, V kapasitor, ya kan? Nah, jadi di sini rangkaian RC-nya, di sini tegangan kapasitor. Nah, ketika kita masukkan input ini ke dalam rangkaian ini, kita masukkan baterai atau kita masukkan sinyal generator, kita masukkan apa? Bagaimana reaksi dari si VC ini? Bagaimana reaksi dia? Gitu. Outputnya, bagaimana outputnya mau kita pantau nih dengan osiloskop, dengan apapun ya. Ini mau kita lakukan sekarang. Kita masukkan sesuatu, tegangan, kemudian ini ada sistemnya RC, berarti ada ini ada R, ada C, ya kan? Ini plan-nya, model atau sistemnya, modelnya yang mau kita cari tahu seperti apa sih modelnya ini. Nah, kita akan melihat juga nanti outputnya akan jadi seperti apa. Jadi kita ingin mencoba mensimulasikan ya rangkaian seperti ini. Ya, sebelum kapasitornya meledak gitu ya, kita coba dulu lah di simulasi ya, meledak kan ini kan, tegangannya berlebihan atau tidak. Oke. Nah, kalau seperti ini, kita hapus dulu yang bawah. Mana nih? Kita hapus dulu. Oke ya. Nah, ini kalau kita masih ingat ya persamaan rangkaian listrik ya, pelajaran dari semester berapa ya? Semester 1 ya ini ya. Nah, oke. Maka kita akan dapati ini kan ada arus ya, I dalam fungsi waktu ya. Nah, kita akan dapati R dikali I dalam fungsi waktu ditambah VC ya kan, fungsi waktu, itu sama dengan UT ya kan. Jadi tegangan di sini itu sama dengan tegangan yang ada di R. Tegangan di R kan R kali I ya. Ini hukum ohm biasa ya. Tegangan sama dengan arus kali resistansi. Ditambah dengan tegangan VC ya kan. VC ini plusnya di sini. Nah, maka R dikali C dVC per dt ya kan. Nah, ini tuh I di sini. Segini tuh I sebetulnya. Ya kan? Kemudian ditambah VC sama dengan U. Nah, R dikali C yaitu 0,2. Tadi 100 dikali 0,002 ya, ini kan 0,002 farad ya. Berarti 100 kali 0,002 berarti 0,2 dV C per dt ditambah VC sama dengan U. Nah, tadi kita kan ada coret-coretan tadi ya. Ini U masuk ke ini kan sistem GS ya, menjadi YS. Nah, kita samakan dulu simbolnya saja ya, kita samakan. Jadi kalau output kita jadikan Y, kalau input kita jadikan U ya. Ini bisa juga kita ubah ya. Tunggu bentar. Nah, jadi 0,2 dy per dt ditambah Y sama dengan
Jadi yang V kita jadikan Y karena di output ya. Ini input tetap U. Nah, kemudian ini kalau kita kali 5 semua. Kenapa kali 5? Karena supaya ininya tidak 0,2 ya konstantanya ya. Jadi kita ganti ini kali 5 semua. Dikali 5 menjadi dy per dt ditambah 5y sama dengan 5u. Oke. Sampai sini oke ya. Nah, kemudian kita sekarang sudah punya persamaan diferensial dari model ini. Jadi kita sudah bisa simulasi. Nah, kita juga bisa, jadi ini satu ya diferensialnya, persamaan diferensialnya sudah. Nah, sekarang kita konversi ke Laplace ya. Konversi ke Laplace. Ini dy per dt Laplace-nya apa? Ini kalau kondisi awalnya 0 ya. Tadi kan kita ingat, kita kembali lagi coba ke slide. Ini kalau turunan 1, berarti kan S kali Fs dikurang kondisi awal. Kondisi awal itu maksudnya dalam hal ini kondisi berapa tegangan kapasitor pada saat awal. Jadi kalau kita beli kapasitor, itu hati-hati di sini nih. Di sini kadang-kadang masih ada tegangannya nih di sini. Kapasitor, kita beli kapasitor, itu hati-hati ada tegangan atau tidak. Tapi biasanya kalau beli baru sih tidak ada tegangannya, sudah 0 ya. Cuma kadang-kadang gini, kita praktikum pakai kapasitor, kapasitornya besar lagi ya, 1000 mikrofarad misalnya atau 2000 mikrofarad. Nah, kemudian kita kasih tegangan, udah selesai, kita simpan. Itu masih ada muatan di dalamnya. Nah, itu kondisi awal. Nah, itu kalau masih ada muatan dalamnya kita pegang kesetrum lumayan juga tuh. Apalagi kalau sampai berapa ribu microvolt ya, microfarad. Kita bisa kesetrum itu. Hati-hati. Oke. Nah, ini kita anggapnya kondisi awalnya 0 ya. Maka kita memiliki fungsi seperti ini jadinya, Laplace-nya. 0,2 lagi. Jadi S dikali YS ya, sebagai fungsi Laplace ya, ditambah 5Y, ini jadi Y besar nih. Kemudian sama dengan 5, U-nya U besar juga nih, U besar semua ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita kan ingin mencari GS ya. GS sama dengan YS per US ya. GS ini kan jadi model sistem kita kan. Jadi kita bisa memodelkan sistem yang ada, yang akan plan kita, sistem yang akan kita kendalikan, kita modelkan jadi matematik, persamaan matematik. Jadinya kita bisa mengendalikan ya. Kita kendalikan, mau kita tahu responnya bagaimana kalau dikasih input tertentu. Ini gunanya simulasi, pemodelan. Nah, kita punya seperti ini. Nah, ini kita keluarkan ya. Ini kan ada YS, ada YS ya. Berarti YS S tambah 5 sama dengan 5 US. Maka ini nggak muat nih, kesini aja ya. Maka YS per US sama dengan, tinggalin aja, 5 per S tambah 5. Nah, kita punya dua persamaan sekarang. Ini bentuk differential equation-nya atau DE, ini Laplace-nya. Nah, gitu ya.
Pastinya kita punya dua persamaan. Di sistem yang kita punya ini, plan yang kita punya itu bisa dinotasikan, dimodelkan dalam bentuk differential equation seperti ini. Bisa juga dalam bentuk Laplace seperti ini. Nah, kita akan coba dua-duanya ya dalam simulasi kita. Oke, kita akan simulasikan dalam MATLAB lagi. LabVIEW. Saya biasa pakai MATLAB. Oke, kita buka LabVIEW. Nanti praktikumnya seperti ini ya. Step by stepnya. Kita buka LabVIEW yang kita punya. Ini pakai LabVIEW 2020 ya. Kita create project. Kita blank VI, blank project boleh, blank VI juga boleh. Kita sekarang blank VI dulu saja. Nah, ini kita akan tampil front panel seperti ini. Dan juga block diagram seperti ini. Jadi identik nih. Ini kalau kita close ya, kita ingin melihat block diagram, klik window, block diagram, muncul lagi. Kalau kita ingin melihat front panel, window, front panel. Jadi ada dua interface yang saling berkaitan ini dalam LabVIEW. Oke ya, nanti ikuti saja step by stepnya. Nah, ketika ingin melakukan simulasi, maka langkah pertama adalah ini klik kanan ya, klik kanan, akan muncul ini. Lalu pilih Control and Simulation. Masuk pilih Simulation. Pilih Control and Simulation Loop. Nah, ini kita di sini. Masuk sini. Nah, di sini ada parameter-parameter simulasinya. Initial time-nya berapa, final time berapa. Ini menggunakan metode numerik apa nih, Runge-Kutta. Ini kita nggak belajar ya. Oke, Radau dan sebagainya. Step size simulasinya itu berapa detik satu stepnya itu. Ini 0,01 berarti 10 milisecond ya kan. Nah, seterusnya ya. Jadi segala simulasi yang ada kita lakukan nanti itu masuk ke dalam kotak ini, sehingga environment-nya, parameter-parameter simulasinya ada di sini. Kita bisa ubah ya. Nah, sekarang kita masuk ke ininya, ke desainnya dulu ya. Nah, kita punya persamaan, tapi kita tidak punya inputnya. Inputnya berupa apa nih? Kita definisikan saja ya. Contoh inputnya berupa fungsi step misalnya. Fungsi step. Jadi ininya. Ini kita hapus dulu di sini sebentar. Bagaimana cara membuat fungsi step ya? Buatnya seperti ini. Kita hapus dulu ya. UT-nya nih. Nah, pakai tinta merah aja. Oke. Jadi fungsi step itu kan dia begini ya. Tadinya 0, tiba-tiba menjadi 1 unit step ya. Kalau unit step 1 ininya tingginya, tapi kalau fungsi step ya berapa aja. Jadi tadinya 0 tiba-tiba jadi high, jadi tinggi. Katakanlah 1 lah, nggak apa-apa unit step ya. Nah, maka kita bikin ini saja di sini. Di rangkaian kita gambar baterai ya kan. Baterainya 1 volt. Nah, kemudian di sini kasih saklar. Nah, ini saklarnya misalnya T lebih besar dari 2 lah. Jadi gini. Ketika detik ke-0 itu saklar masih terbuka. Detik ke-1 saklar masih terbuka. Pada detik kedua saklar sudah menutup sehingga menghasilkan tegangan ya. Kalau kita gambar di sini. Kita gambar ya. Di sini waktunya, maaf gambarnya miring nih. Nah, di sini T, di sini V tegangan ya. Nah, di sini waktunya 2 detik jadinya. Jadi ketika detik ke 0
dia masih 0 volt kan, tegangan tegangan UT-nya tuh masih 0. Kemudian ketika detik kedua tiba-tiba dia dinaikkan tegangannya. Caranya apa? Caranya saklar ini ditekan ke bawah, jadi nyambung. Jadi tiba-tiba nanti akan menjadi 1 volt. 1 volt di titik ini, di titik yang tunggu, mana titiknya nih? Ini 1 volt di titik yang di sini. Di sini 1 volt. Di sini kan yang akan kita pantau kan sebetulnya tegangan di sini kan. Tegangan di sini. Kan berbeda tegangan di titik A ini dengan titik B kan berbeda kan. Yang akan kita pantau kan tegangan VC. Ini saya lupa nih, groundnya lupa ya. Ini groundnya anggapnya nih. Ground. Harus ada groundnya kan. Dan kita anggap yang di bawah itu. Oke. Jadi pahami ya. Nah, maka yang kita lakukan adalah ya pertama membuat ininya dulu, memasukkan inputnya dulu. Inputnya tadi fungsi step ya. Fungsi step masuk ke control simulation, kemudian signal generation, kita menggenerate signal, step signal. Stepnya ada pulse, ada ramp, ada sinus, ada bermacam-macam ya. Kita masuk step aja. Fungsi step, unit step. Ini kita double klik. Ini sinyalnya. Pada detik ke-0 dia masih 0, pada detik ke-1 dia sudah menjadi 1. Nah, kita kan tadi inginnya detik ke berapa? Detik kedua ya. Nah, ini kita ganti pada detik kedua, ini kita ganti angka 2. Klik. Nah, dia akan seperti ini. Jadi pada detik ke-0 sampai detik ke-2 dia masih 0 nilainya. Nah, kemudian pada saat detik kedua dia langsung jadi 1. Nah, kita ingin seperti ini sinyal inputnya ya. Nah, kemudian kita memakai ini dulu sajalah. Simulasi menggunakan persamaan diferensial ya. Diferensial. Yang ada di sini nih. Kan kita punya dua persamaan ya, diferensial dan Laplace. Kita pakai diferensial dulu. dy per dt tambah 5y sama dengan 5u ya. Nah, kita ambil integrator namanya ya. Integrator simulation continuous linear system integrator. Integrator ya. Untuk apa integrator? Untuk mengintegralkan ya. Oke, kemudian kita masuk ke tampilan. Kita harus menampilkan kan hasilnya. Simulation seperti biasa, seperti tadi, graph utilities, sim time waveform. Oke, masuk sini. Ya. Apa yang akan kita pantau? Yang kita pantau kan Y kan. Ini Y yang kita pantau nih, Y atau VC kan. Kan GS sama dengan YS per U. Nah, lihat di kiri atas itu. Lihat di kiri atas. Ini kan yang akan kita lakukan ya, akan kita pantau. Maka kita yang akan kita lihat di grafik ya YS-nya ya kan. Kan outputnya yang mau kita lihat kan. Oke. Kita masuk lagi. Ini kita kursor masukkan ke sini ya. Kemudian muncul tulisan output. Kita klik. Kemudian kita geser sampai muncul tulisan value. Maka nyambung dia. Kan? Nah, terus kalau kita klik kanan di sini, bukan klik kanan, double klik di sini. Klik. Nah, kita bisa masukkan teks apapun ya. Di sini adalah kita anggap Y. Sini kan. Nah, kita klik, kita geser sini. Di sini Y. Y ini akan kita pantau nilai Y. Ini hanya teks biasa, cuma ini saja. Cuma buat kita jadi paham aja ya. Jadi jelas gitu. Ini garis Y. Tapi ini tidak mempengaruhi simulasi. Jangan lupa kita save dulu nih. Kita save all.
untitled 1 nggak apa lah. Atau contoh 1. Contoh RC aja. Karena ada R dan C. Oke ya. Kemudian nah, ketika Y ini dihasilkan dari integrator, maka di sini kan berarti DY per DT. Di sebelah sini nih. Jadi DY per DT masuk integrator akan menjadi Y kan gitu kan ya. Ini Y-nya kecil aja deh nggak apa. Y kecil. Y diturunkan jadi DY per DT, Y diintegrasi menjadi Y, DY per DT diintegrasi menjadi Y gitu kan. Jadi ini fungsi integrator yang tadinya DY per DT akan menjadi Y. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini kan DY per DT ditambah 5Y, ya kan, DY per DT tambah 5Y. Nah, di sini kita masukkan tadi ya control simulation, ulang control simulation, terus signal arithmetic, masukkan summation. Summation itu ada penjumlahan ya. Ada penguatan, penjumlahan, multiplication. Oke, di sini masuk penjumlahan di sini. Ini kalau labelnya mengganggu bisa ini ya. Klik kanan, nanti visible item labelnya dihilangkan. Nah, jadi kata-kata summation-nya hilang kan tuh. Oke. Ini kita double klik, klik. Kita bisa jadikan dia rectangle boleh juga. Nah, ini ada 3 input kan. Kita inginnya kan 2 saja kan ya. Jadi kita 2 saja. Ini kita bisa ganti tambah sama dengan ya kan. Oke. Ini penjumlahan biasa. Kemudian yang kita inginkan kan tadi apa tadi? D per DT ditambah 5Y sama dengan 5U. Oke ya. Ini kalau kita bisa tuliskan lagi sebenarnya bisa juga kan persamaan ini kita jadikan, tunggu mana kursornya. Oke. Ini bisa juga kita jadikan D per DT sama dengan 5U dikurang 5Y. Gitu kan ya. Boleh juga begitu kan? D per DT sama dengan 5U dikurang 5Y. Oke. Atau bisa juga 5U kurang Y, tapi nggak apa 5U kurang 5Y aja nggak apa. 5U kurang 5Y. Kita besarkan dulu. Kita geser aja nih ke kanan biar cukup. Nah, ini kan di sini U sebetulnya kan. U, di sini kan U. Input ya. Saya hapus dulu. Sebenarnya U kan di sini kan. Nah, ini jadikan 5U berarti dikali 5. Nah, kalau dikali berarti kita gain atau multiplication boleh juga. Kita di sini gain aja ya. Atau penguatan. Simulation. Kemudian gain. Oke. Nah, gainnya berapa kali penguatannya? Tadi 5 kali kan ya. Oke, masuk sini. Ini kita geser sampai keluar tulisan output. Kita geser sampai kita menemukan tulisan input. Kita klik ya, menyambung. Kemudian ini masuk ke sini. Nah, kan di sini U kan ya. Maka di sini menjadi 5U kan. Kan dikali 5U kali 5 5U, ya kan? Oke. Kemudian ini kita masukkan juga sini. Nah, dia per DT sama dengan 5U ditambah 5Y. Dikurang 5Y. Berarti di sini ditambah gain lagi. Ini bisa kita pilih copy Ctrl C, Ctrl V boleh juga ya. Kemudian kita klik kanan,
kita bisa balikan reverse terminal, jadi terbalik dia arahnya ke sini, ke kiri arahnya. Nah, ini kita masukkan sini, klik, kemudian klikkan di sini. Kita geser juga bisa. Nah, ini masuk ke sini. Klik. Ini sampai keluar panah bisa kita geser nih. Nah, di sini kan Y, maka di sini 5Y kan di sebelah sini hasilnya. 5Y. Oh, di sini kan 5U kurang 5Y. 5 kalau ini 5U tambah 5Y kan ya, harusnya kurang. Nah, di sini diganti aja min 5 di sini. Min 5 bisa. Nah, jadi sekarang kan D per DT sama dengan 5U ditambah dikurang 5Y ya kan? 5Y kan ini. Jadi ini Y dikali min 5 kan min 5Y. Sini jadinya 5U dikurang 5Y sama dengan D per DT. Kan D per DT sama 5U kurang 5Y. Jadi udah oke ya persamaan kita. Nah, kita simulasikan. Oh ya, maaf tadi ketika kita ini saya hapus dulu dah nih. Tadi lupa tadi. Ketika kita memasukkan, ini kan tadi kosong ya. Kita memasukkan itu tadi monitor, kita klik simulation, grab utilities, sim time waveform, masuk sini tadi ya. Kita hapus lagi nih terpaksa. Ini oke. Nanti ketika kita masukkan ini muncul grafik di sini. Itu nanti akan terkoneksi kan di sini. Oke ya, kita running. Tidak ada yang salah. Oh, masih ada yang salah nih. This wire not connected to anything. Nah, ini ada yang salah. Ada yang kabel tidak terkoneksi. Oh, di sini kabelnya tidak terkoneksi di sini. Ada kabel yang tadi belum terhapus ya. Geser dulu deh nih. Ada kabel yang tidak. Nah, ini kita delete aja, klik del ya. Klik del bisa di keyboard kita. Oke, kita jalankan. Nah, muncul ini. Ya, akan muncul. Seperti ini. Jadi kalau kita masukkan tegangan, kita tekan saklarnya ya. Klik, kita tekan saklarnya, maka tegangan itu pada detik kedua dia akan berubah dari 0 langsung berubah ke 1 volt ya. Tegangan di tegangan VC ini, tegangan kapasitor akan berubah menjadi 1 volt sesuai dengan tegangan input. Tetapi berubahnya tidak langsung seperti fungsi step ya. Karena ada kapasitor kan, ada ininya tuh. Kan kalau kita sudah praktikum di rangkaian listrik ya, ada masa transisinya kan, melengkung seperti ini. Oke. Ini kalau kita ganti persamaannya nanti bisa berubah ya. Misalnya kita ingin tadi ya. Oke. Misalkan kita ingin angka kapasitansinya itu bukan 2 mikrofarad. Tetapi kita inginnya kita besarkan ini 10 kali lipat si kapasitornya. Dan kita ganti menjadi 20 atau jangan 10 kali lipat, 5 kali lipat aja biar angkanya pas ya. Menjadi 10 milifarad. Maka yang di sini angka 0,2 ini yang di bawah ya. Angka 0,2 di bawah ini kan perkalian antara 100 dengan 2 kan, bagi 1000. Ini kita ganti menjadi 1. Maka kalau ini kita ganti 10 milifarad, kan kira-kira apa yang dibayangkan? Kalau kita punya tegangan
1 volt. Kemudian kapasitornya tadi kan 2 milifarad seperti itu. Nah, sekarang kita besarkan kapasitansinya menjadi 5 kali lipat. Maka terjadi adalah tambah lambat kan itunya kan. Si kapasitornya untuk mencapai tegangan 1 volt. Itu logikanya. Ya. Nanti ininya kita coba. Nah, ini kita simulasi lagi, kita lanjutkan lagi ya tadi seperti ini ya. Yang kapasitor 2 milifarad. Sekarang kita ganti menjadi 10 milifarad. Maka dia akan menjadi persamaan ini kan menjadi 1. Kan tidak perlu dikali 5 kan. Oke, ini jadi min 1 di sini. Di sini dia menjadi 1. Maka kita jalankan. Nah, dia akan mencapai angka 1-nya itu lebih lambat ya. Lebih lambat dibandingkan yang tadi. Kalau kita kembalikan lagi. Nah, ini kan lebih cepat ya. Oke, ini kalau kita simulasi menggunakan persamaan diferensial. Nah, saya ingin simulasikan juga hal yang sama. Ini menggunakan Laplace. Nah, ini kita lihat. Inputnya sama nih. Ini kita copy, kita paste ya. Inputnya sama. Kemudian grafiknya juga kita copy, kita paste. Atau grafik mah ini aja, bikin sendiri aja lagi ya. Control simulation, graph utilities, same time waveform. Saya bikin juga. Nanti di sini muncul grafik yang kedua. Nah, ini kita tulis di bawah aja ya. Yang ini pakai DE, differential equation. Di sini pakai Laplace. Jadi live view ini bisa dua-duanya ya. Kita mau yang mana simulasinya. Nah, ini kita pakai yang Laplace sekarang. Oke. Nanti grafiknya akan muncul di sini ya, di bawah. Kemudian kita kan tadi sudah punya persamaannya, yaitu 5 dibagi S tambah 5 kan persamaannya kan gitu ya. Nah, gini kita klik kanan, seperti biasa Control and Simulation, kemudian Simulation, kemudian kita masukkan, tunggu mana ya, Simulation, continuous linear system, transfer function ya. Ini fungsi transfer ya, GS tadi itu. Oke. Kita double klik di sini. Ini sekarang masih 1 per S tambah 1. Kita kan maunya 5 per S tambah 5 kan. Di sini A0-nya, di sini numerator, sini denominator. Masih ingat ya, numerator yang atas, denominator yang bawah. Ini B0 nih, B1 itu yang variabel S, ini S kuadrat, S pangkat 3, dan seterusnya. Kalau di sini 0 ya, di sini kita masukkan 5, sini juga 5. Nah, sehingga menjadi 5 per 5, terbalik ya, 5 per S tambah 5, ini 1, ini 5. Oke, 5 per S tambah 5. Ya. Sudah muncullah 5 per S tambah 5. Betul ya? 5 per S tambah 5, oke. Nah, ini kita masukkan sini. Oke, kita jalankan. Nah, sama ya hasilnya ya. Yang bawah dengan yang atas sama kan tuh hasilnya kan. Jadi kita menggunakan simulasi menggunakan differential equation bisa seperti yang di atas, atau mau yang di bawah pakai Laplace bisa juga di live view, dua-duanya bisa, hasilnya pun sama. Atau mau juga kita apa sih nggak puas Pak pakai ini ya kan, saya mau simulasi di ini aja Pak, di software. Nah, saya kebetulan punya software yang jadul sekali ya,
namanya EWB ya. Nah, ini EWB. Ini kita ganti 100 ohm. Kapasitor berapa tadi? 0,2 2 milifarad ya. 2 milifarad. Oke. Tekan sini. Nah, kemudian sayangnya di sini tidak ada fungsi step ya. Jadi kita masukkan ini saja. Kita masukkan pulsa clock ya. Seperti clock. Masuk sini. Jangan lupa di sini wajib ada ground. Nyambung nih groundnya. Oke. Kemudian yang mau kita pantau adalah itu ya, VC ya di sini ya. Pakai osiloskop. Server jadul. Nah, ini kita samakan juga kalau begitu. Inputnya jangan fungsi step, tapi inputnya inilah. Jangan fungsi step, tapi fungsi tadi generator itu ya. Clock design, signal generation. Ini kan ada pulse nih. Pulsa. Ini masukkan. Oke. Nah, ini juga dihapus. Ganti yang sama. Ctrl C, Ctrl V. Hapus aja ya, susah. Ini kecil sekali ya tulisannya. Oke, dihapus pakai del ya. Tombol del, nyambung. Nah, pas di sini kita setting aja. Ini seperti ini pulsanya nanti ya, 1010. Kita setting periodenya ya 3 detik lah ya. Amplitude 1. Oke. Ini juga sama. Amplitude 1, periode 3 detik. Oke. Kita jalankan. Ya, seperti sinyalnya ya. Naik turun seperti ini. Naiknya perlu waktu, turun pun perlu waktu. Nah, kita simulasi di sini. Jadi frekuensinya tadi 3 ya. Jangan 3 lah, agak susah nih ngitungnya. Periodenya ini saja lah. 4 ya. 4 berarti frekuensinya 0,25. 4. Jadi angkanya ngepas ya. Nanti frekuensinya di sini ya 0,25. 0,25. Di cycle sama tegangannya 1 volt. Oke. Ini kita muncul ini. Osiloskop. Close dulu bentar. Oh, ini hang ya. Nah. Nggak muncul ya. Oke, kita jalankan ini dulu. Oke. Nah, seperti ini sinyalnya ya. Naik, turun. Oke, kemudian kita buka EWB-nya kembali. Ini maaf nih, gambarnya hilang nih ya. Kadang masalah sih ini. Oke, ini sinyal seperti ini kira-kira. Nah, naik, turun ya kan, naik. Ini seperti osiloskop. Jadi gambarnya sama dengan yang simulasi tadi ya. Simulasi pakai ini, simulasi pakai left view menggunakan persamaan diferensial, simulasi pakai left view menggunakan Laplace, itu semuanya hasilnya sama. Sebentar ada lagi satu simulasi. Pakai apa? Pakai Excel ya. Pakai Excel pun bisa. Kan kita sudah tahu persamaannya tadi itu ya.
persamaan diferensialnya, Laplace-nya, kemudian kita ubah lagi ke dalam fungsi waktu, kan dapat dalam fungsi waktunya. Kita masukkan ke Excel saja. Nanti kan menjadi grafik dalam Excel. Jadi simulasi itu tidak harus menggunakan LabVIEW, menggunakan EWB atau LT-Spice atau apapun. Pakai Excel pun bisa ya. Jadi tergantung kita mau simulasi pakai apa. Intinya matematikanya harus betul. Nanti simulator tuh hanya sebatas alat saja. Oke, kita stop ininya. Kita no. Ya begitu kira-kira. Jadi kita sudah mempelajari tentang pemodelan apa saja yang bisa dimodelkan. Kemudian salah satu pemodelan adalah menggunakan differential equation. Kalau agak susah, seperti ini kan susah kan ini, panjang kan. Ini baru yang sederhana, belum yang kompleks ya. Maka kita menggunakan Laplace, lebih simpel kan, dan hasilnya pun akan sama. Oke, bisa dipahami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti, oh ya tugasnya ya. Oke, tugasnya, ini kita tambah lagi. Tugas agak besar dikit, tunggu ya. Nah, tugas nomor 1. Tugas kan membuktikan bahwa nonton videonya ya. Tugas nomor 1. Ini pakai suara nih. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pemodelan atau modeling? Apa yang dimaksud dengan pemodelan atau modeling? Nomor 2. Apa saja hal yang dapat kita modelkan? Hal apa saja yang dapat kita modelkan? Kemudian yang ketiga, ini suara juga lah. Itu tools atau software apa saja yang dapat kita gunakan untuk pemodelan. Tools atau software apa saja yang dapat kita gunakan untuk pemodelan dan simulasi ya. Jadi tools atau software apa saja yang dapat kita gunakan untuk pemodelan dan simulasi dari model tersebut. Software apa saja tadi kan udah dibahas ya. Yang keempat terakhir, pakai gambar nih. Di sini ada US S. Nah, pertanyaan adalah apa ini GS? Ya. Apa sih GS itu? Tadi sudah panjang lebar ya. US itu apa? YS itu apa? Nah, GS itu apa? Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan di learning. Nah, ini masuk tugasnya ditulis tugas teori 01. Nanti tulis di kertas selembar ya. Kertas A5. Nanti nama tulis ini, nama, name. Kemudian jangan lupa hashtag tugas teori 01. Nah, jawabannya saja langsung ya. Tidak perlu soalnya 1, jawabannya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Ini harus tulis tangan ya. Tulis tangan. Kemudian nanti sudah jadi, ini harus A5 juga, kertas A5. Supaya hemat kertas ya, jangan kertas besar-besar. Kemudian nanti di foto atau scan. Foto tuh harus jelas tulisannya ya. Kemudian di-upload di learning.
Nanti jadwalnya maksimal ada ya. Ada maksimal jadwalnya. Jadi tulis tangan A5, kemudian dikasih hashtag tugas teori 01, kemudian difoto dan upload ke learning. Oke, terima kasih. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.